tapi tidak ada nikmat yang sia-sia. Afa khalaqnakum abatha, apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Aku beri engkau nyawa, aku titipkan roh di dalam jasadmu, kuberikan kesempatan tinggal di dekat az-zikra, tapi kenapa kau menjadi ayam yang mati di lumbung padi? Perutnya mungkin kenyang, tenggorokannya mungkin tenang, matanya mungkin lapang, tidurnya lelap, tapi jiwa kosong hampa. Akibat apa? Akibat tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan muhasabah, tidak diisi dengan meneteskan air mata, tidak diisi dengan duduk bersama ulama, tidak diisi dengan sholat berjamaah, tidak diisi dengan kajian-kajian. Sesungguhnya setiap kita datang ke dunia ini sudah membawa benih. Tidak ada yang lahir ke dunia ini kosong hampa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang diceramahi oleh orang motivator atau siapapun dia, mari isi anak kita dengan Islam, mari isi anak kita dengan iman. Tidak begitu guys. Kita lahir ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong. Kita lahir sudah membawa iman. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadahum. Allah mengambil persaksian. Asyhada yushhidu. Asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Setelah kita diisi, barulah kita masuk ke dalam rahim ibu kita, barulah turun ke bumi, barulah datang kemari. Lalu kemudian setelah di sini lupa, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami tidak ingat. Orang yang tidak ingat ini diingatkan. Fadzakir, ingatkanlah. Inna fa'ati az-zikra. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati az-zikra. Inna fa'ati az-zikra. Az-zikra bermanfaat untuk siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut bahwa dia nanti akan bangkit dari tanah, bahwa dia akan hidup sekali lagi, bahwa roh dan jasadnya akan dipertemukan lagi. Apa mungkin kita ini akan hidup lagi Pak Ustadz? Ucapanmu sama seperti ucapan Asi bin Wa'il yang membawa tulang kering kerontang yang sudah putih, tak ada lagi warna. Lalu dia bertanya, hal yuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang ini lagi ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai Jibril datang membawakan jawaban. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa tulang itu akan hidup sekali lagi. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Dia yang menciptakan tulang itu sebelum ada menjadi ada, sekarang setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada, akan dikembalikannya lagi menjadi ada. Sedangkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada saja dia sanggup, apalagi yang pernah ada dibuatnya menjadi tidak ada, dikembalikannya lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Azmuz zanab, ujung tulang ekor sebesar ibu jari, tulang belakang sampai ke bawah, yang lain hancur. Ketika digali makam kuburan, ada yang tulang-tulang hanya tinggal tulang paha saja, ada yang hanya tinggal gigi dan rambut saja, yang lain hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur, kata Allah, disampaikan Nabi Muhammad SAW, ujung tulang ekor sebesar ibu jari. Maka dari itulah nanti yang akan ditunjuk, tumbuh sel-sel tulang, tumbuh kulit-kulit, tumbuh darah daging, bangkit menjadi manusia sempurna di hadapan Allah. Masuk surga itu roh dan jasad. Jannatin tajri min
tahtihal anhar. Sungai, air sungai dengan gemericiknya masuk kaki ke dalam air sungai, itu adalah jasad. Kulit menyentuh air sungai terasa dinginnya, itu jasad. Zamharira adalah cahaya matahari yang tidak tembus ke bawah. Kenapa cahaya matahari tidak tembus? Karena ada ranting-ranting kayu yang saling terkait satu dengan lain, sehingga kalau duduk di bawah maka cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu jasad. Maka yang masuk surga itu adalah roh dan jasad menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masuk surga cuman roh, saya nggak mau. Mimpi masuk surga. Abdul Somad akan masuk surga beserta roh dan jasad, kembali sempurna. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Menangis semua orang tua, sedih karena tak masuk surga. Nabi tersenyum, kata Nabi, bukan kamu tua tak masuk surga, kamu akan kembali muda usia belia 30, 31, 32, 33. Karena masuk surga itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang bisa menikmati dunia. Begitulah mereka masuk ke dalam surga. Apa makna ucapan Nabi itu? Ruh dan jasad masuk ke dalam surga Allah. Lagi-lagi kita sedang diajarkan keseimbangan, bahwa kita lahir membawa iman, tapi iman ini bisa mati. Benih letakkan di tanah pasir kering kerontang, tidak disiram, mati dia, kering. Bagaimana menghidupkannya? Dihidupkan dia dengan ilmu. Tidak ada majelis ilmu yang paling banyak untuk saat ini. Majelis ilmu di Az-Zikra, semua ustadz didatangkan kemari. Ustadz Tengku Zulkarnain, Abah Raud tidak usah disebut lagi, memang beliau guru dari almarhum, Masya Allah tabarakallah. Lalu kemudian para masyaikh, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, tak dapat disebutkan satu persatu. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, para alim ulama, alumni Al-Azhar Mesir, alumni dari Yaman, Tarim Hadramaut, Darul Mustafa, Rubat Tarib, berdatangan kemari semua. Majelis ilmu, majelis ilmu. Lagi-lagi ayam mati di lumbung padi. Apa sebenarnya yang terselit dari peribahasa itu? Iman mati karena tidak disirami dengan ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu.